Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Adi Agung Fauji dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung akan menulis salah satu tugas dari mata kuliah Teknologi Pendidikan, yang mana tugasnya adalah bagaimanakah cara mendidik anak yang baik dan benar pada usia 7 sampai 17 tahun di abad ke-21 atau abad teknologi. Berbicara mengenai cara mendidik anak yang baik dan benar, anak akan baik dan juga benar ketika kita sebagai pendidik di dalam mendidiknya baik dan benar. Ketika mendidiknya tidak baik dan juga tidak benar, maka tidak akan menghasilkan anak yang berkepribadian baik dan anak yang berperilaku baik. Itu tergantung pada sikap kita, bagaimanakah kita bisa mendidiknya. Adapun beberapa cara untuk mendidik anak supaya anak tersebut menjadi baik dan benar. Pertama, menyesuaikan pola didik dan fase pertumbuhan. Pada fase pertumbuhan, pikiran anak sudah mulai berkembang dan lebih mudah berkomunikasi. Tugas Anda adalah menjadi orang tua yang sejati, yang berperan memperkuat program pada pikiran anak. Jadi orang tua harus bisa menyesuaikan pola pikir atau pola didik dengan fase pertumbuhannya. Kita harus mendidik sesuai dengan pertumbuhannya. Kedua, mengajarkan cara berkomunikasi dengan baik. Ajarkan kepada anak bahasa-bahasa yang baik. Agar apa? Agar anak tidak berkata kasar, agar anak berkata sopan dan juga santun. Karena sejatinya anak yang paling dicintai adalah anak yang senantiasa berbicara dengan baik. Maka dari itu, ketika kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua harus bisa berbicara dengan sopan dan juga santun kepada anak. Agar apa? Agar anak tersebut bisa membiasakan diri untuk berbicara dengan sopan dan juga santun. Yang ketiga, bangun kebiasaan untuk mendengarkan. Itu. Jadi anak harus bisa, ketika kita berbicara kepada anak, bagaimanakah anak agar selalu nyaman ketika ngobrol, ketika berbicara dengan saya atau dengan kita. Ketika anak tersebut sudah merasakan nyaman terhadap perkataan atau pembicaraan yang dibicarakan oleh kita sebagai pendidik, maka akan membantu pada proses berpikir si anak, agar anak tersebut bisa menjadi anak yang senantiasa mendengarkan dan tidaklah menutup kemungkinan bagi kita sebagai pendidik untuk memaksa anak ketika sedang dididik oleh kita. Anak tersebut sudah capek, sudah lalu dipaksa oleh kita, maka tidaklah bagus untuk pertumbuhan si anak. Yang ketiga, memberikan contoh yang positif. Yang keempat adalah memberikan contoh yang positif. Jadi anak itu tergantung pada pendidiknya. Kita sebagai pendidik harus bisa mencontoh pribadi yang baik, karena anak akan melihat kepada kita yang mendidiknya. Kalau misalkan kita mendidiknya melakukan hal-hal yang baik, tentunya anak akan mencontoh terhadap kita. Tetapi ketika kita mencontoh kepada anak perilaku atau hal yang tidak baik, maka anak tersebut akan menuruti apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, bersemangatlah di dalam mendidik anak, dan dengan sebaik-baiknya ketika kita mendidik anak.
agar anak kita menghasilkan anak yang senantiasa membahagiakan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.